Hello, guys. We're back to Tripod Podcast. So after break, we will continue our discussion tentang karakter anime yang punya cerita tragis. As the first one to speak, gue bakal begin dari list gue dulu. Tapi sebelumnya kita recap untuk mengingatkan kalian. Jadi tadi udah ada 3 anime yang kita bahas. Yang pertama dari gua itu ada Violet Evergarden, dari Violet Evergarden dengan cerita emotional connection-nya. Terus ada Osama Ranking dengan cerita dia yang difabel ya, bisu dan tuli. But he has to become like to prove himself and others that he is worthy of being a king. And then the most fucked up one dari V yaitu Made in Made Abyss, in Abyss. Gak usah right? disebut. And all those, and all those stories yang gak harus kita ulangi. Right. From me, I have one character that probably quite popular karena secara karakteristik dia um, white hair, right? And dia ini laki-laki white hair and then a teenager. And Kaneki. then nah, I know, I know, I Kaneki. know, I know you guys wanna say Kaneki, but it's not him. And the pain probably nggak serendah Kaneki, Oh, right? oke. What the hell? Slender, pakai gold slender. No, to me this character is named Fushi dari Oh. To You Eternity. Oh goddamn! How can I begin with this one particular character? So Fushi is not even a man or a female. He was created as an orb, dan dia karena dia orb, dia tuh bisa mengimitate apapun objek atau siapapun yang dekat dengan dia. So in the beginning, he's just aimless and he doesn't have purpose. Tapi pembuatnya ini pengen ngebuat dia tuh bisa explore the world. So he began to imitate things sampai dia imitate person. And once he imitate person, he is experiencing all the memory and all the stuff going on in this character. Dan sayangnya dia cuma bisa nge-imitate orang yang sudah meninggal. Alright? And he is immortal. So he is practically immortal. Dan tujuannya dia adalah explore the world with constant loss. Di episode-episode awal kenapa dia cukup tragic? Karena dia udah berangkat dari seorang entity yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Terus dia jadi manusia. Terus ketika jadi manusia pun dia masih harus belajar berkomunikasi. And every time he turns into someone else, he experience all the loss of that someone. And for example, orang pertama yang Fushi imitate itu seorang laki-laki yang ditinggal sama the whole tribes karena ada snowstorm. Jadi snowstorm, terus si tribesnya tuh dia bilang kayak, oke, kamu tinggal di sini ya, sendirian nggak apa-apa. Kita mau cari backup, gitu loh. And we will come back for you. And this one guy was waiting months on months sampai stok makanannya habis. Terus dia begin to, okay, I have to search for the rest of my people, nyusul lah gitu, karena mereka kok nggak balik-balik gitu loh. Ternyata pas dia menjalani perjalanannya, semua orang yang berjalan untuk nyari backup ternyata mereka sudah meninggal semua. And he is depressed, immediately depressed, karena dia sekarang di in the middle of nowhere, in the middle of snowstorm, cold, hurt, his ankle was busted as well, dan si Fushi ini merasakan itu semua kembali seperti layaknya orang ini hidup pada saat itu. And then it was so, I would say it was so sad karena dia desperate dan akhirnya dia meninggal sendiri tanpa ada pertolongan apapun gitu loh.
And then moving forward karena dia immortal like tens of thousands of years probably, katakanlah 10 tahun kemudian, dia juga berada di satu desa di mana desa itu punya kepercayaan untuk ngasih sesembahan kepada dewa gunung. Dan kebetulan sesembahannya adalah si anak kecil. Dan anak kecil ini anak kecil yang paling disayang sama kakaknya. Si Fushi out of nowhere itu dia berjalan aimlessly dengan kedepresnya dia, dengan kesedihannya dia, dengan constant loss-nya dia. Dia terjebak di situ and witness everything. He tried to save the girl. Tapi sayangnya it is not happening. Jadi si anak kecilnya juga meninggal, kakaknya juga meninggal, dan dia get to absorb the feeling of loss from the little sister, looking at her sister, like elder sister, trying to save her but failed, and he swapped back to the eldest sister, get to see the little sister getting devoured by the mountain god, which is like a very huge bear. And Fushi was just there witnessing everything, feeling everything, and as an audience kalian bisa ngerasain seberapa menyakitkannya kepercayaan stigma orang-orang terhadap hal yang ridiculous seperti itu. And this anime actually make you feel like immortality is not a bliss but it is a curse. And then bagi orang-orang yang percaya kalau hidup panjang itu menyenangkan, setelah nonton anime ini kalian akan merasakan kayak it is pointless if all you understand about the world is pain, and you know that in the end of the day you just wish to end everything. And sometimes if you want to be happy, you have to let go whatever that you are having right now, kayak permasalahan lu, kayak semua kepercayaan yang pernah mengecewakan lu, atau bahkan self doubt. Jadi lu tuh harus bisa senetral mungkin untuk pada dasarnya mendapatkan kebahagiaan. Tapi kontradiksinya si Fushi ini dia nggak bisa merasakan kekosongan itu, karena dia selalu dihantui dengan orang-orang yang pernah dia imitate. Jadi meskipun dia back to state zero, dia kadang-kadang punya kayak bayangan si anak kecil tadi, atau si orang yang ditinggalin sama teman-temannya karena ekspedisi yang di snowstorm tadi, atau kakaknya yang berusaha menyelamatkan adiknya, and it keeps haunting you. So this anime makes you learn how to let go of your past, let go of all the painful stuff in your past, so you can move forward and keep moving forward, so you can be happy in the end. That's the message. Crazy. From Fushi. Crazy. We have to watch this. Yeah, That is one. I've read the manga before, so it was tragic enough. Kayak the pain of being eternal, ya, immortal juga, and there's nothing that you can do about it. Ya. Karena apa ya? Mungkin bedanya sama Made in Abyss or Violet Evergarden atau Osama Ranking. Masalahnya setiap each of those character have their default emotion. Nah, masalahnya si Fushi ini tuh adalah kertas kosong gitu loh. Dan yang menggambar di atas kertas kosongnya dia itu bukan diri dia sendiri, tapi orang lain. I guess ketika kalian berada di posisi di mana orang lain bisa menggambar di kertas kosongnya kalian, itulah saat-saat kalian sangat menyedihkan gitu loh, because you let people decide for you, you let people change your path, change your decision without then what are you gitu loh. What are you? Who are you gitu kan, back to this philosophical stuff. Dan si Fushi ini tuh karena dia bukan manusia juga ya, jadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, selain being immortal and accepting all of those sins gitu kan. Kinda like Jesus I think. But
not the point of this anime. So it's quite tragic to begin with. Karena episode satunya aja udah menurut gue udah kayak powerful message enough buat kalian yang sensitif terhadap emotion. This could be a good anime for you to connect dengan diri kalian sendiri. That's one. Ark mungkin pernah nonton ini atau pernah tahu? Tahu, pernah nonton 1-2 episode kalau nggak salah. Yang ini kan ada anjing putihnya itu kan di salju bukan sih? Yes, Ah, correct. iya. Actually si anjing putihnya tuh anjing yang sayang sama si Fushi-nya kan, dan dia juga yang nge-witness Betul. si anjingnya mati, dan that's kinda crazy. Akhirnya dia jalan gitu kan ya? Yes. Oh iya, benar. Ya. Betul sekali. So that's for me. Mungkin back to V. Mungkin V ada list yang kedua. Oke, langsung aja. Tapi sebelum kita masuk ke tempat, aku juga mau bilang ya, mungkin pas pertama kali baca To Your Eternity ini kayak I was dumbfounded, guys, dumbstruck lah bisa dibilang. Dimana ada satu momen dia ini trying to save his friend, tapi instead of actually helping them, kayak itu memang dia nyoba gitu, tapi pas di dalam waktu dia nyoba itu dia tiba-tiba berubah jadi temannya. Itu kayak fuck gitu loh. Kayak you know your friend is dead because kau bisa berubah jadi dia gitu. Yeah, that's also one thing. Crazy. Itu kayak anjir, I wasn't prepared for this karena kayak mana ya, in the end of the day the main character is a good person, is a good creature lah gitu bilang. Kita cannot say that he is a person pada saat itu karena he is still trying to be gitu. Jadi kita rooting for him, tapi instead of finding kayak orang yang sayang atau care gitu, dia terus ketemu masalah yang untungnya dia look it in a good perspective. Jadi dia menjadi better than himself than he was yesterday gitu. Alright, langsung aja masuk untuk karakter anime tragis yang dari versiku. Mungkin kalau dibilang tragis ini nggak setragis lainnya, tapi in the day losing someone that you love itu menurut gue itu udah tragis lah, dan enough untuk ngeset katalis untuk karakter satu ini. Jadi di karakter ini adalah dari anime yang mungkin cukup terkenal ya. Namanya adalah Vinland, dari anime Vinland Saga. Vinland Saga. Which is Thorfinn. Tragic enough dia, mungkin untuk yang mungkin pasti ada beberapa yang nonton, mayoritas, karena ini kemarin blowing up parah ya animenya ya. Tapi sadly enough gak semua orang kayak enjoy kelanjutan ceritanya gitu. Jadi untuk yang belum tahu, Thorfinn ini adalah anak dari seorang Viking. Viking itu kayak Spartanya versi Norse-nya. Jadi Viking, jadi ayahnya ini terkenal sebagai Viking yang kuat, dan dia dipanggil sama komandernya atau rajanya, raja Vikingnya itu yang kayak timnya, guild lah bilang gitu, untuk perang bersama dia. Kalau enggak, desa yang mereka tinggali bakalan dihabisi gitu. Karena ayahnya ini adalah orang yang baik, walaupun dulu tetap war criminal tetap ya, tapi dia berusaha untuk jadi orang baik. Dan dia nggak mau orang-orang yang nggak bersalah ini jadi terkena imbasnya. Dia ikut gitu. Dia ikut, dan Thorfinn ini selalu mengira seorang laki-laki sejati ini perlu menjadi kuat gitu. Jadi kuat, gimana jadi kuat? Ya itu adalah cara ya melawan musuh gitu. Sedangkan ayahnya itu udah pass from that phase gitulah, untuk ngebunuh satu sama lain, untuk ngebunuh musuh, untuk membunuh si ini si itu siapa. Tapi di end of the day kayak musuh ini siapa sih gitu. Gitu loh, kayak apa yang buat orang lain tuh jadi musuhmu gitu. Karena in the end of the day you don't have any enemies actually gitu. Mungkin pemimpinmu yang punya enemies, tapi somehow kau terikut juga dalam situasi itu. You are no one gitu loh dalam isu ini. Jadi kenapa kau harus punya musuh gitu. Sedangkan Thorfinn pada saat itu di umurnya masih 6 tahun, dia belum bisa nerima apa yang dibilang ayahnya.
Jadi saat ayahnya berangkat, dia ikut juga sembunyi di dalam kapal perahu ayahnya dan pergi ke arah kemana si Viking ini ada. Dan rupanya orang yang manggil ayahnya ini tadi itu mau nge-assassinate ayahnya karena dia merasa iri atau merasa bakalan posisi dia itu menjadi kayak udah tangan kanan chieftainnya itu bakalan diambil sama ayahnya kalau misalnya ayahnya bisa balik lagi gitu. Jadi ayahnya mau di-assassinate melewati pirate gitu. Jadi dia nggak mau make his hand dirty lah gitu. Jadi pirate disuruh untuk ngelawan ayahnya. Which long story short, mereka nggak bisa ngelawan ayahnya. Ayahnya memang sekuat itulah. Tapi back again, pirate itu mereka mau mastiin kalau this work or contract ini terus berjalan. Jadi dia ngesandra si Thorfinn. Jadi mau nggak mau ayahnya ini tadi tuh kayak stand down dan akhirnya dipenggal kepalanya. Karena kalau misalnya ayahnya ini nggak dipenggal kepalanya dan nggak bisa ditunjukkan ke chieftain, itu bakal dikira sebagai pemberontakan dan desa mereka yang dimana mereka tinggal itu bakal tetap dijarah sama Viking ini. Jadi mau nggak mau kepala bapaknya harus dipenggal dan harus dibawa ke chieftain itu. Kalau memang itu memang dibunuh, tapi sama pirate bukan sama Viking yang berkhianat ini tadi, yang mau ngebunuh bapaknya. Jadi di situ Thorfinn ngelihat bapaknya sendiri meninggal di depan matanya, itu menjadi satu katalis di mana dia merubah dia dari seorang bocah yang ingin melawan eneminya menjadi bocah yang haus akan balas dendam. Dan selama 15 atau 16 tahun dia ngikutin pirate-nya ini tadi karena dia pengen bunuh pirate-nya, tapi dia bilang kalau misalnya kalau aku ngebunuh kau harus sesuai kayak mana warrior way-nya ngebunuh orang gitu. Jadi 1 lawan 1 kita di tempat terbuka gitu. Aku gak mau nge-assassinate kau gitu. Jadi anak umur 6 tahun ini besar di peperangan menjadi mad dog-nya si pirate ini tadi biar dia bisa dapetin chance untuk ngeduel si pirate yang ngebunuh bapak ini tadi basically. Jadi tiap hari dia terus melawan dan dilawan terus sama musuh-musuhnya yang dia rasa musuh dan ngikutin, dan rupanya tanpa dia sadari dia udah jadi budak dari rasa vengeance dia tadi terhadap bapaknya yang udah dibunuh tadi. Long story short, aku cuma bilang kayak ketragisan ini adalah gimana anak umur 6 tahun itu melihat ayah kandungnya sendiri itu meninggal dan dibunuh di depan matanya, dan dia harus first hand ngelihat kekejian dan kejahatan sebuah perang dan harus selamat di situ gitu setiap saatnya. Yang buat ini menurutku salah satu anime bagus karena instead of showing flashy combat, memang tetap ada ya combatnya karena balik lagi ini tentang peperangan, tapi ini juga nunjukin kalau sebetulnya sebuah kesatria atau true warrior itu nggak perlu senjata gitu. Karena di end of the day, bro, you don't have any enemies anjir. Dan proses dia dari desperation, vengeance, ke acceptance, sama dia rebirth, dia akhirnya menjadi orang lebih baik, itu salah satu adalah a very good piece of media I've ever watched in my entire life. Dan aku jujur sampai nangis di situ. Kayak gimana seseorang yang basically a war criminal, kayak presiden, tapi kayak seorang war criminal yang gimana dia bisa menjadi lebih baik daripada diri dia yang kemarin gitu. Tapi memang nampak dan nyata ya, bukan cuma dari debat aja gitu. Dan itulah mungkin karakter kedua yang tragis itu adalah Thorfinn dari Vinland Saga. Menurut kalian gimana? Untung yang ngebunuh bapaknya Thorfinn itu pirate ya, bukan Petrus. Hey, 1998. Untung ya. Tapi cerita si Thorfinn itu menurut gue kayak it's very heavy though, karena balik lagi ya kayak shit, why would you put a 6 years old boy with all of this burden and troubles? Like I cannot imagine, like this is just a kid gitu loh. Yeah. This is just a kid. This is just more maybe because I'm old or whatnot,
right? Maybe if I watch this in my senior high school or maybe college, I would never think about, oh, this is the story of vengeance and how we can see the character development of Thorfinn from avenge, uh, Vengeful lah ya. thirsty Iya. for blood, battle, raged or whatnot into some kind of someone who try to find peace in the end gitu kan. And that is kind of apa ya, heavy story to begin with gitu. And that is the shit buat Vinland Saga. Dan long story short ya guys, maksud gue kayak Vinland Saga tuh pernah kena backlash karena animasi studionya yang buruk di season berapa gitu, season 3 kalau nggak saya, Season 2 yang kena baru backlash. Baru season 2 Loh, yang kena backlash itu season berapa? Setahu aku yang kena backlash itu karena season 2-nya sedikit perangnya. Jadi mereka nggak suka terlalu banyak cerita-ceritanya gitu. Setahu I heard different stuff. Kalau nggak salah itu karena ada beberapa animasi yang bukan animasi ya, konten yang ketinggalan gitu loh dari komik atau dari light novelnya atau dari komik yang nggak ada representatifnya di anime, dan that makes everyone so mad that the author himself and then the studio himself ended up apologizing to the audience and like, all right guys, we're sorry for this, we're gonna make it a better representation. Dia bilang kayak gitu. Kayaknya nggak pernah terjadi di OPM ya. Season 3. Season 3 ya. Kenapa ya? Nggak pernah terjadi gitu deh. Bagus aku Harusnya baca komik sambil ada warnanya daripada nonton OPM season Sumpah. 3. Sumpah. Itu kayak slideshow, Cok. Asik. Kenapa nggak sekalian kita auto play aja sambil baca komik gitu kan? Iya. Sama, Auto Cok. One frame rate. Auto scroll gitu loh. What the hell gitu kan. Anyway, Arks, what is your next list? Oke, terakhir berarti ya. Ini dari tadi ceritanya berat-berat banget nih kayaknya ya. Dari Ghost Ride dan mungkin dari sebelum break juga kita udah bahas anime yang cukup berat. Ini mungkin ada satu anime yang ceritanya cukup tragis ya, tentang kehilangan seseorang. Dan ini bisa dibilang genrenya berbeda daripada yang tadi. Ini tentang anime romance. Mungkin agak kita segerin dulu lah sedikit gitu ya. Romance. Nah, di genre romance ini mungkin udah banyak yang kepikiran, dan ini movie ya, bukan series ya. Movie. Wah, kalian mungkin udah ada beberapa judul anime. Boleh silakan tebak dulu kalau bisa kamu nebak. Ini enggak sih Let Me Eat Your Pancreas? Oh, sangat-sangat on point ternyata ya. Ya, betul sekali. Yes. Sangat-sangat on point ternyata. Ngecit, Tadi ada teman saya ada yang udah nebak 5 judul salah semua. ngecit. Ngecit, oke. Nonton nggak? God, of course. Oke. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang belum nonton ya, mungkin bakal diceritain sedikit ya. Jadi di anime ini tuh bercerita tentang tentang seorang karakter laki-laki sebenarnya bernama Haruki Shiga. Nah, ini tuh seorang karakter laki-laki SMA yang dia tuh di kehidupannya tuh dia cuek lah, tipikal orang pendiam lah, apa sih istilahnya tuh kalau kata kita tuh? Nonchalant. Oh, bukan nonchalant ya. Bukan nonchalant. Apa tuh, pokoknya dia pendiam gitu ya, cuek sama dunia luar gitu ya. Dia asik dengan dunia sendiri lah, ibaratnya nggak peduli lah apa yang terjadi di luar sana. Di satu waktu dia lagi entah cek apa gitu, intinya di rumah sakit dia nggak sengaja nemuin buku harian seseorang. Ini sebenarnya nggak sopan ya, harusnya kalian nggak ikutin ya. Dia buka dan dia baca. Yang ternyata buku itu adalah milik seorang teman sekelasnya yang bernama Sakura Yamauchi, yang mengungkapkan bahwa gadis itu ternyata mengidap salah satu penyakit pankreas yang mematikan, dan sisa hidupnya udah nggak lama lagi lah, bisa bilang gitu.
Dan pada saat itu si ceweknya, si Sakura ini ternyata dia sadar bahwa bukunya ketinggalan di bangku. Akhirnya dia lihat si cowoknya ini megang bukunya yang lagi dibaca. Akhirnya dia sadar bahwa penyakit pankreasnya dia itu, yang which is cuma keluarganya doang yang tahu, akhirnya diketahui oleh salah satu temennya, yaitu ya di sini bisa dibilang bukan teman dekat ya, cuman teman sekelas aja lah gitu, yang bernama Haruki Shiga ini. Yang pada akhirnya Sakura ini mulai kayak memaksa masuk deh di kehidupannya si Haruki ini. Dimana si Haruki ini benar-benar orang yang ansos lah gitu ya, antisosial, yang gak mau berinteraksi sama banyak orang sebenarnya. Cuman karena si Haruki ini mengetahui salah satu rahasia terbesar dalam tanda kutip yang gak diketahui oleh banyak orang, akhirnya Sakura ini mendekati dan memaksa masuk ke kehidupannya si Haruki Shiga, ya si Haruki. Yes, man. Sorry lupa nih namanya, kan baru sebutin tadi udah lupa lagi namanya. Oke, long story short, mereka jalan bareng, dia beraktivitas bareng gitu ya, mungkin kayak belajar bareng, kencan bareng, main bareng, intinya gitu, menghabiskan waktu. Dalam tanda kutip mereka saling tahu ya bahwa salah satu karakternya atau Sakura ini adalah penyedap penyakit yang mematikan. Tapi karena si Haruki ini tidak peduli awalnya, jadi ya dia cuek-cuek aja, dia mau nemen. Sampai akhirnya lambat laun si Haruki ini merasa terbuka. Dan buat informasi aja, si Sakura ini punya sifat yang sangat ceria. Pokoknya berlawanan lah sama si Haruki ini, si Sakura tuh. Akhirnya mereka semakin dekat, dan si Haruki juga mulai terbuka ke orang-orang, mulai menjadi orang yang bisa menghargai orang-orang sekitarnya, mau berinteraksi, dan cara pandangnya berubah lah setelah dekat sama si Sakura ini. Long story short, seperti yang kalian udah bayangkan, karakter Sakura ini yang punya penyakit ini akhirnya meninggal. Tapi fun fact, dia itu meninggal bukan karena penyakitnya. Ini plot twist nih, meninggal itu karena ditikam oleh orang yang nggak dikenal di jalan. Dan si Haruki ini dia udah expect dan dia udah tahu gitu ya sejauh mana Sakura ini bisa bertahan. Pada saat kejadian dia kaget lihat berita bahwa si Sakura ini ternyata sudah meninggal karena ditusuk oleh orang yang nggak dikenal. Kurang lebih kayak gitu. Gimana? Ini agak, aku sering denger sebetulnya kalau misalnya I Want to Eat Your Pancreas-nya ada salah satu anime yang paling wah lah gitu, saling paling sedih. Tapi juga kayak nggak nyangka rupanya ini bakalan, aku kayak nggak pernah suka, lebih tepatnya nggak pernah siap nonton anime-anime kayak gini, karena I know it's gonna be painful. And yet you see that it appears. Hey, I don't have any expectation of something like that ya di Made in Abyss, karena balik lagi I was expecting a fun, light adventure show. No excuse because you finished that. Betul. Dan semua OVA-nya juga tonton. Tapi ini jadi kayak I cannot gimana ya, kayak untuk menghabiskan waktumu sama seorang yang bakalan Indian Abdi mungkin meninggal ya. Kan mungkin bukan gara-gara kena tikam pada situ, tapi mungkin karakter laki-lakinya tahu kalau misalnya si perempuan ini akan meninggal karena penyakitnya. Dan yang paling sedih lagi tuh develop feelings dalam proses itu yang paling menyakitkan sih. Karena in the end of the day you have to accept that this person is gonna die soon gitu. Betul banget. Ini pas nonton juga gue ngerasa awal-awal udah pasti sedih lah endingnya, karena ya intinya udah pasti salah satu karakternya meninggal. Cuman cerita ke arah sananya itu di perubahan si karakter Haruki Shiganya ini yang bikin gue semakin tertarik nontonnya tuh. Karena kebanyakan ada juga beberapa movie yang ketika di awal ditonton udah ngerasa kayaknya kayak gimana gitu, nggak, kurang tertarik, akhirnya nggak dilanjutin. Tapi beda nih dengan anime ini yang akhirnya gue tonton sampai beres. Kalau dari Ghostwriter kira-kira? Dude, this anime probably change the perspective of me seeing a very cheerful girl. Karena
dulu tuh kita sering banget mendengar pepatah mengatakan kayak dia yang paling ceria holds the biggest sadness gitu loh. Dan si anime itu berhasil memportray orang-orang yang super happy, but she hides a very big problems that she doesn't want to share with anybody, just because she respect that semua orang tuh nggak harus ikut bersedih dengan kisahnya dia gitu loh. And that's kind of wise. Gue belajar kayak si cewek ini tuh punya hati yang besar gitu loh in the end of the day gitu kan. Dan untuk kita, kalau gue lihat dari sisi si cowoknya, untuk kita untuk pada akhirnya bisa membuka hati, mengetahui gitu loh, this girl will die and I know that this girl will die and I couldn't just let it go, you know. Dan dia try to shift his personality and shift her life around, try to help, try to be, you know, not himself. In the end changing him as well in the positive way. Karena si ceweknya super ceria gitu kan. Imagine that if that happens to you, I think I'm gonna be depressed for the whole my life. Karena endingnya bukan dia meninggal karena penyakitnya gitu loh. Meninggalnya karena benar-benar. ada orang yang psycho di luar sana yang akhirnya nusuk gitu loh, atau ngebunuh si cewek ini gitu kan, dan akhirnya dia berubah jadi slime kan, terus masuk ke pensiunan. Enggak ya. Ada aja orang-orang zaman sekarang ini memang ya. Kalau nggak ditusuk, ditabrak truk biasanya kalau pengen ke isekai itu syaratnya. Iya benar banget. Masuk ke hard mode. Perasaan ketika tahu, emang dari awal kan si karakter cowoknya udah tahu bahwa si ceweknya ini kemungkinan besar bakal meninggal gitu ya. Mungkin dia juga udah siap menerima, dan dia mungkin udah tahu karena dia sering ketemu, mungkin kelihat kondisinya tuh ya mungkin masih 2 hari 3 hari lagi lah gitu misalkan gitu ya. Ternyata tiba-tiba lihat TV ada ada kejadian pembunuhan, ternyata si karakter cewek itu. Gue jadi inget di movie juga mungkin one of the salah satu nominasi lah, masuk ke kategori nominasi lah. Sama juga movie A Silent Voice. Kono Katachi. Ya. Nah di Silent Voice juga kan sebenarnya ceritanya simple ya. One of the popular guys who accidentally, unknowingly gitu loh, kalau dia tuh membuli orang yang salah, and that bullying is actually the bear consequences, yang pada akhirnya ngebuat si ceweknya jadi super depressed, dia merasa super guilty, dia akhirnya drown dari society-nya dia, dari orang yang super duper ceria dan super duper easy going, jadi orang yang super duper sendiri gitu, dan dia berusaha untuk redeem himself gitu kan, dan through the battle dia menyelamatkan si ceweknya dari bunuh diri kan. And by the way, kenapa namanya A Silent Voice? Karena si karakter ceweknya ini tuli kan. Dan si karakter cowoknya nih, aku bilang kayak si bajingan ini tuh ngambil alat pendengarnya, cok. What the hell? Like I know it's a joke, but it went too far gitu loh. Dan mungkin kenapa si cowoknya merasa bersalah dan mau redeem himself in the end, and then but it ends in a good way buat A Silent Voice gitu kan. Nah sayangnya I Want to Eat on Your Pancreas itu kayak no, you fell into the trap of endless despair. Sebelum kau nonton Made in the Abyss, nonton ini dulu, karena clearly menurut gua you are not ready. Kayaknya Made in the Abyss bisa diterakhirin aja deh. Hey, what the hell you guys mean? I think guys, it's so dark, bro. What the fuck? Yeah, we can actually conclude that Made of the Abyss is actually one of the darkest in the list that we just gave. We have 6 list, by the way, guys. Ya kan, yang pertama Violet Evergarden, terus yang kedua
ada apa namanya Osama Ranking, sama terus ranking. ada Made in Abyss, terus Made in ada Abyss. dari gua To You Eternity, and then dari si V ini tadi apa namanya Vinland Saga ya. Saga, Ya, ya kan? Vinland Saga. Terus dari Arcs itu tadi ada Dari gua tadi ada I Want to Eat Your Pancreas. Pancreas. Ya. dan di 6 list anime guys, it's a must watch, dan tolong banget Made in Abyss terakhir aja. What the hell? Taruh di terakhiran aja guys. Karena kalau kalian nonton Made in Abyss duluan, I know that it will take you for like maybe 2 weeks. We will take you a long break before you can watching another anime. Mungkin kalian akan go back to komedi anime kayak dan si Kokoshi no Nichijo dulu buat meneriakan hidup kalian kembali sebelum masuk ke yang 6 depressing list of anime dengan cerita tragis. I think guys, we are already in the end of our session. Arcs mungkin ada kata-kata lain atau V mungkin ada kata-kata lain. Guys, ini tuh masih sedikit ya dari banyaknya anime cerita tragis yang bisa kita bahas sebenarnya, cuman karena kita pilihin aja yang topnya dulu deh menurut kita gitu ya. Kalau misalkan bilang top-topnya lagi sih banyak, cuman kebanyakan itu udah diketahui sama teman-teman juga lah gitu. Apalagi kalau misalkan kita sebutin dari Big Three dan lain-lain, mungkin kalian udah tahu juga. Jadi kita di sini emang sengaja untuk mention anime-anime yang bisa dibilang Kemungkinan besar belum ditonton iya, kemungkinan besar belum ditonton lah gitu. atau udah pernah dengar Because- tapi belum nonton gitu. Betul. Iya. Karena kalian too busy looking at Kaneki depressing teenage years gitu kan. Sama memikirkan Only sekarang Kaneki that is sad. rupiah udah 17.800 guys. Eish. Untung saya hidup di desa. Untung saya anak lembah, tiap hari saya makan daun singkong. Untung saya ke sekolah naik babi. Oke. Mungkin itu dulu guys episode Tripod kali ini. Jangan lupa komen di bawah untuk apa kira-kira yang bisa kita tentang ini dulu ya episode kali ini. Mungkin kalian ada rekomendasi anime-anime lain yang bisa disebutin buat teman-teman juga, mungkin nanti yang mau baca di komennya bisa dikasih tahu juga lewat komen. Buat kalian juga kalau mau diskusi tentang yang anime yang udah kita bahas juga bisa juga cantumin aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kita. Untuk nextnya mungkin kalian ada ide-ide tentang tema apa yang bakal kita bahas, mungkin bisa dicantumin juga nanti ya di kolom komentar. Mungkin itu aja untuk episode Tripod kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Arxiver dan ada V dan Ghostwriter undur diri. Terima kasih. Bye. Bye.